balik lagi bersama saya Tante Rock and Roll di acara Teng Teng Cerit Tengok Cerito. Agar krungu cerit mesti ngono ya. Agar krungu cerit ngono iki. Teng Cerit. Tengok cerita. Cerita opo? Cerita iku semarai. Wes Bu. Ono wes. Maaf ya. Memang sengaja mengundang ceritanya. Oke, di acara live session Puan hari ini kita ada bintang tamu dari band Serambi. Kenalan dulu Mas, satu-satu Mas. Halo, saya Keset, saya bagian vokal dan gitar. Bagian. Itu kata-kata baku ya. Baku banget. Saya Jati di bass dan gitar. Saya Albert, dipanggil Batak. Pegang perkusi sama lagu cinta. Asik. Halo, saya Sarif. Saya tetap di drum. Oke. Saya Nopek di gitar. Oke. Mas diceritain dong Mas untuk awal terbentuknya Serambi sendiri itu tahun berapa dan gimana ketemu sama personil-personilnya? Serambi itu dibentuk sekitaran awal tahun 2018. Jadi waktu itu sedang di rumah studio seorang kawan gitu. Terus mengingat musik-musik masa kecil yang sering kami dengarkan. Akhirnya sebenarnya ada keinginan gimana caranya ya suatu saat bisa memainkan musik tersebut. Itu saja sebenarnya awalnya itu segitu Ide saja. awalnya. Ya. Saya kebetulan sama si Mas Novi ini, si gitaris kami ini temen dari SMA. Bersepakat yuk bikin kayak gini yuk. Oke. Setelah itu proses berjalan bertemu dengan 3 kawan tidak jelas ini. Alien. Penyusup. Akhirnya berubah, format musiknya pun berubah. Yang paling kelihatan sih format musiknya yang dari semula mengandalkan gitar akustik, akhirnya ada beat, ada seperti layaknya format full band. Itu terbentuknya akhirnya Iya, gitu ya. awalnya gitu. Oke. Terus Mas itu kan terakhir ada proses recording ya kemarin ya. Iya. Yang harusnya itu kemarin itu yang janjiin ya. Ditungguin lo padahal lo kamu, Mbak. Ora dikontakna kok Mas. Ya, usaha lah. Usaha gimana kan? Kita kan sibuk soalnya waktu itu. Mungkin bisa diceritain Mas untuk proses recordnya sendiri, mungkin ada kesulitan apa mungkin selama proses recordnya. Pak D. Kalau proses recordingnya sebetulnya karena memang sudah direncanakan dan dipersiapkan jauh hari. Jadi kalau kendala teknis sih sebetulnya tidak banyak karena memang sudah diprediksi sebelumnya. Jadi memang pengambilan dokumentasi source suara yang kita ambil itu memang mungkin sedikit berbeda dari metode perekaman yang umumnya karena memang penggunaan software lebih dimainkan. Artinya kita memang cuma butuh triggernya di VST instrumen aja. Jadi mungkin kalau direkam di studio yang umum kita banyak melakukan merekaman di sesi perekaman analog. Tapi mungkin kalau yang di ini memang kita di digital dulu kita mainkan, baru nanti input analog kita rencanakan di sesi berikutnya. Seperti itu sih teknisnya. Secara lebih gamblangnya seperti itu. Itu berapa lagu Mas rencananya di album ini? Sebetulnya ada 12, kalau lagu ya 13 12 lagu. Cuman ya. nantinya untuk rencana album yang akan kita rilis dalam tahun ini semoga ini Amin. semoga bisa terrealisasi rencana kita secepat mungkin. Jadi rencana kita ada 10 lagu yang akan kita dokumentasikan dalam album ini. Ini sudah ada sekitar 9, tinggal kita eksekusi 1 lagu lagi. Terus kita akan ambil metode perekaman secara analog itu aja. Oh gitu.
Terus kalau untuk senengnya sendiri Mas, kenapa ngambil tempatnya di Bandungan ya waktu itu ya? Di villa di Bandungan. Bocor meneh. Ya, iya. Sing seneng-seneng iki sesine iki lah, jajal diomongke lah. Bocor meneh iki lho. Ngerti wae. Lebih ya dibocori ya. Iki lho ditekoni mau. Yo tetep seneng Mas. Iki saya sedikit tangi apa ora tuh Mas? Tangi santai. Tangi. Dia mendengar, dia adalah pendengar yang baik. Apa dine sebelah keturun. Iki sudah tak jawab ora? Oh iya situ. Apa mau? Lah senengnya Mas, senengnya selama Kalau di proses. sana ya senengnya dari proses recording dan apa peridilan iki lho. Gue beridilane gue. Kami memasak sendiri selama 3 hari itu. Masak sendiri, Mas Batak ini menyediakan chefnya, tukang masaknya ya. apa dan sebagainya seperti itu. Jadi meminimalis anak tuh kan larang. Iya, Belanja duit masak duit ternyata malah larang ya nanti. dalam pengalaman bermusik belum pernah sih. Maksudnya proses rekaman seperti ini, maksudnya menyewa tempat kemudian bareng-bareng selama 3 hari itu belum pernah, baru kali, dan itu menyenangkan. Pengalaman baru yang menyenangkan. Itu kenapa tiba-tiba keluar ide untuk record di sana gitu Mas? Awalnya untuk kebanyakan ketika merekam lagu di studio itu tekanannya besar sekali, entah dari mana, entah dari durasi pikiran tentang durasi, shift dan sebagainya. Kalau poin dasarnya sih selain ingin bersenang-senang, ingin meminimalisir tekanan tersebut. Supaya saya pikir dengan minimalnya tekanan tersebut lagu itu jadinya juga lebih bagus. Kalau saya berpikirnya begitu. Feel-nya ya. Kalau saya sih kemarin sempat melontarkan wacana itu, memang saya percaya bahwa ide kreativitas menggunakan metode lama itu memang bagus, banyak bagusnya. Cuman karena memang kita terus terang aja untuk penggunaan metode yang seperti biasanya itu memang terbatas di waktu. Jadi tak pikir memang kita memang harus sepakat dalam satu masa, kita sempatkan dalam berapa hari kita rekaman. Saya berharap bisa mendokumentasikan semuanya sih, maksudnya termasuk experience-nya, termasuk yang paling penting menurut saya magic moment. Karena magic moment itu cukup apa ya, jago determinasi ya menurutku ya. Itu magic moment itu luar biasa. Jadi ternyata kemarin banyak sekali, maksudnya meskipun perekamannya secara digital, tapi magic moment itu coba nanti kita tuangkan dalam sesi perekaman analog, karena memang dari hasil kemarin kita sudah review per part, per lagu, oh yang kurang yang ini, kita akan selesaikan dalam sesi break seperti itu. Oh iya. Terus kalau untuk konsepnya sendiri di album yang ini Mas, konsepnya apa? Konsepnya itu seperti yang ini ya, seperti yang diceritakan tadi. Sebenarnya ini pada awalnya Serambi ini cuma ingin memainkan musik-musik yang sering kita dengar ketika kecil, ketika mungkin bapak-bapak kami dari Minggu pagi itu lagi nyuci motornya sambil dengerin musik yang mereka pasang. Yang kebetulan yang paling saya rekam itu bapak saya itu penggemarnya Ermi Kulit ya. Ermi Kulit itu yang paling sering saya dengarkan. Kalau konsep musiknya, kalau konsep musik secara musik, estetika musik itu mengacu ke yang Ermi Kulit mainkan. Semua lagu Ermi Kulit itu menjadi pengaruh besar bagi kami. Itu kalau format musiknya seperti itu. Mungkin kebanyakan orang menyebutnya city pop atau acid jazz dan sebagainya. Kalau memperlakukan band ini bagaimana secara konsepnya, band itu bagi saya pribadi ya, band itu sebuah band yang memproduksi musik itu seperti halnya media, bahwa media itu mengabarkan sesuatu untuk didengar orang, untuk mempengaruhi orang. Itu saya selalu memperlakukannya seperti itu. Ngurung tahu sih ya serius banget. Kita tahu sih ya malah ya pasti. Kamu nggak jatuh loh. Serius. Jangan nggak jatuh banget. Nyanyo ya. Saya rasanya santai. Juga tuh lonyo ya. Masih kaku aja. Alah kan coba. Pada dasarnya seperti itu. Kalau konsepnya enggak. Ini semisal teman saya ini yang mungkin juga melalui proses bermusik yang
panjang juga. Coba pendapatnya bagaimana? Soal apa ya? Iya. Nah, kalau konsep Serambi ini loh, Oh, konsep Serambi. kamu Iya. Asik sih. Asik sih. Waduh, Mbak, aku jawaban. Mau meninggal. Apa ya? Kita tuh ambil elemen-elemen ini sih retro sih. Musik Indonesia tahun 80 90 gitu lah. Itu sih pengennya bikin apa ya? iya. Iya, Itu aja sih sebenarnya pengen. Dan Indonesia. Ya kayak dan Indonesia. Nah, TVRI TVRI yang TVRI kayaknya rapi. TVRI Udah payung. Udah gading. Ya kayak gitulah kayak bapak-bapak konser di TVRI zaman segitu. ya kenangan-kenangan seperti itu melekat sekali loh. Oh iya. Tontonan di televisi dan kemudian melekat di ingatan kami. Cuman kan menariknya kan karena kami backgroundnya tuh macam-macam tuh. Nah, itu. Nggak pernah memainkan yang jenis itu. Oh gitu. Tapi kalau misalkan di Serambi sendiri, maksudnya dari karakter masing-masing personilnya tetap ini nggak maksudnya tetap dimasukkan nggak di konsep musiknya Serambi kayaknya hampir sendiri? nggak ada sih. Nggak ada Nggak sama ada, sekali. nggak ada, Itu ya. makanya Malah nggak ada. Itu sesuatu ini sesuatu yang baru. Memang gini. keluar. Dengan background kita berkawan cukup lama, tapi dengan lintas komunitas, lintas genre, dengan experience yang berbeda, terus kita mengkonsep dalam suatu kelompok yang dinamakan Serambi itu memang capture kita kembali ke tahun 80. Oh, ketika bapak saya seperti ini, saya mengcapture momen ketika musik ini didengungkan, kita sedang beraktivitas apa seperti itu. Jadi apa ide yang dituangkan dalam berkonsep musik di Serambi ini sendiri jauh dari background kita main. Tapi gini, kita tidak akan mengklaim bahwa musik kita seperti ini enggak. Cukup di era 80-an itu kita mengcapture momen ya ngomong Air Kulit dalam kategori city pop atau acid jazz. Silahkan sih, nggak masalah. Cuman gini, aku yo rak main delus-delus banget main jazz, aku yo bukan seorang player jazz, bukan, tapi kita tapi kita mengarah ke situ. Kita berusaha mengarah ke situ. Jadi bagi kita ini new experience ya, pengalaman baru, dan syukur-syukur bisa diterima untuk penggemar, untuk teman-teman yang oh iya di Semarang ada kategori jenis seperti ini ya. Semoga memberi kasana sih menurutku. Iya, lebih memberi warna Ya, juga memberi warna, ya. di kancah musik. Oke. Mungkin segitu aja, tadi udah dapat tinggal berapa menit? Oh, habis Mas waktunya. Oke. Oke. Tapi ngomong konsep lirik loh. Itu baru musiknya Cukup aja. ya, 2 menit cukup ya? Segini Oh, aja cukup nih, Mas. interviewnya nih. Cukup 2 menit. Oke, Sap. Langsung cepat. Lirik Mas, untuk lirik sendiri idenya seperti apa, dari mana gitu-gitu Mas? Lirik itu saya suka membaca buku. Kalau saya percaya orang suka menulis tuh pasti suka membaca. Jadi saya gaya nulis lirik dan sebagainya itu ya dari hasil bacaan-bacaan yang saya baca. Kemudian saya ramu supaya saya mempunyai ciri khas ketika menulis itu saja. Tapi kalau tema-temanya ya seperti yang kita omongkan tadi, salah satunya adalah tentang tidak berpikir individu, kritik sosial ya. Tentang hal-hal sederhana yang mungkin banyak dilupakan orang ya. Seperti itu saja. Kami cuman berusaha mengingatkan kalau konsepnya, kalau apa dalam konteks ini ya, konteks aktivisme ya. Kami cuman sekedar mengingatkan karena kalau saya pribadi tahu bahwa sebenarnya orang itu tahu apa yang sedang terjadi dan mereka tahu solusinya. Cuman karena mungkin mereka terjebak dalam keseharian yang penuh dengan modernitas, tekanan dan angka-angka yang mereka mungkin akhirnya lupa tentang sederhana. Oke. Nggak seru ya? Nggak seru. Ketua nggak seru ya? Durasinya kurang kayaknya. Tambahin. Seru. Mas Arif belum ngomong, Mas Arif. Aku cerita loh. Baca rong cerita, Sarif rong cerita. Mbak. Jadi di Serambi ini ada 2 lagu cinta. Nah, benar-benar lagu cinta tentang ekspresi terhadap pasangan yang terlibat ikatan. Untuk semua lagu cinta di Serambi ini semuanya Mas Batak yang menyanyikan. Ya spesialis Spesialis cinta. Cinta. Sombong tapi oke.
Oke, diceritain tuh Mas. Ceritain konsep lagu cintanya. Nah konsep lagu cintanya gitu. Sama idenya. Kalau itu yang menulis kan memang Mas Kesit penulisnya. Saya cuma merasakan aja. Menampilkan rasa yang untuk iya. dikeluarkan gitu aja. Oh gitu. Saya itu kayak jembatannya seperti itu. Jadi yang nulis Mas Kesit yang merasakan Mas. Merasakan dan untuk Menyalur. Menggelontorkan. menggelontorkan. Mengeloskan. Tapi Mengeloskan. asik. Nah, dan saya cukup menjiwai lagu itu. Pengalaman. Apa deh judulnya? salah Judulnya satunya toh? apa, Dek? Yang paling bagus tuh berlapang dada. Oke. Sedikit Ikhlas. dong liriknya sedikit. Ya dong. tentang keikhlasan sebenarnya. Ikhlas. Nyanyi toh, sepotong wes sebait. Berdua bertaut hati pada semesta. Asik. Ya nantikan aja. Jangan tuh malah. Kena bocor Nantikan aja. Di YouTube tuh sudah ada. Di YouTube tuh ada. Oke, kalau mau ngikutin ininya Serambi Mas, mungkin di sosial media atau apa kegiatannya Serambi, IG atau YouTube. IG atau Di YouTube-nya Instagramnya serambi.official, di page Facebooknya juga ada Serambi. Serambi. Official ya. Terus kalau untuk lagu sendiri sudah ada yang diupload di digital musik atau di YouTube gitu? Ada mungkin dalam format yang berbeda. Dalam format karena memang Kan formatnya akan berbeda dengan yang formatnya akan betul. demo version ya. Demo versionnya itu memang saya rekam secara akustik dengan Pak Mantri, dengan Mas Kesit. Cuman karena kita sekarang terlibat dalam konteks sebuah band, jadi itu akan kita tampilkan pada album ini dengan format yang berbeda. Oke. So, saya rasa- Nantikan Serambi. Nantikan Serambi Di sini. albumnya Serambi. Serambi. Terima kasih banyak Mas buat waktunya Oke, hari ini. sama-sama. Sukses performnya. Ya, Sampai thanks, hari- thanks. Sip. Thank you Oke, bye. banget.